Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Banjar tahun 2021. Saya Ahmad Fikri Rijani SPD angkatan 18 dengan widya suara Ibu Girianti Catur Lestari AKSMM. Badan penyelenggara ialah BPSDM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Saya ingin presentasikan learning journal saya, yaitu tentang nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme berasal dari kata nasional, yang artinya bangsa atau negara, dan isme yang artinya paham atau ajaran. Sehingga secara harfiah, nasionalisme adalah paham atau ajaran bagaimana kita mencintai bangsa dan negara kita sendiri. Pandangan tentang rasa cinta tanah air dan sikap mencintai yang wajar terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati bangsa lain. Sikap nasionalisme tidak boleh terlalu berlebihan sampai menganggap bangsa dan negara lain itu lebih rendah. Sebelum memiliki jiwa nasionalisme, seseorang harus terlebih dahulu memiliki rasa kebangsaan, yakni rasa lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Sikap nasionalisme juga sikap menghargai persamaan suku-suku bangsa dan memiliki rasa senasib sepenanggungan di antara sesama bangsa. Rasa nasionalisme memberikan dorongan untuk mempertahankan negara dari kemungkinan adanya ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan, sehingga bangsa kita harus berkarakter kuat. Secara khusus bagi kita warga Indonesia, kita memiliki sikap nasionalisme dengan cara mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melestarikan budaya yang sangat beragam. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional, di mana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme. Nasionalisme Pancasila merupakan implementasi rasa cinta kita sebagai rakyat Indonesia terhadap tanah air, bangsa, dan negara yang didasari pada nilai-nilai Pancasila. Kecintaan terhadap tanah air dengan mengingat dan menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan tumpah darahnya, maka kita melanjutkan perjuangan dan mempertahankan kedaulatan kemerdekaan dan mengisinya dengan pembangunan. Sebagai ASN, kita harus memiliki rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat. Kemudian diaktualisasikan ke dalam fungsi dan tugas kita sebagai ASN yang didasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, yang diharapkan nasionalisme dapat menjadikan kita sebagai ASN yang berorientasi pada kepentingan publik, bangsa, negara, dan menghindari pemikiran yang mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Nilai dasar nasionalisme sebagai ASN yang merupakan Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi 5 sesuai dengan jumlah sila dari Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai religius, toleran, transparan, etos kerja, tanggung jawab, amanah, dan percaya diri. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai humanis, tenggang rasa, persamaan derajat, saling menghormati, dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia memiliki nilai cinta tanah air, rela berkorban, menjaga ketertiban, mengutamakan kepentingan publik, dan gotong royong. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai musyawarah mufakat, kekeluargaan, menghargai pendapat, dan bijaksana. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki nilai sikap adil, tidak serakah, tolong-menolong, kerja keras, dan sederhana. ASN yang memiliki nasionalisme kuat akan memahami dan memiliki kesadaran
untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Sebagai ASN, nasionalisme diaktualisasikan sesuai dengan fungsi dan tugas antara lain pada ranah berikut. Yang pertama, kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Profil tokoh. Saya mengambil tokoh Bahruddin Yusuf Habibie. Beliau adalah Presiden ketiga Indonesia. Sebelum berkarir di Indonesia, Bapak Bahruddin Yusuf Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang. Ia pun menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat semua cum laude. Di situ juga beliau menemukan rumus yang dinamakan faktor Habibie karena bisa menghitung peretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang, sehingga beliau pun dijuluki Mr. Crack karena keahliannya itu. Ada banyak penerapan pelajaran terkait nasionalisme dan cinta tanah air dari beliau. Kecerdasan, totalitas, dan tanggung jawab terhadap negara rupanya tidak hanya terlihat saat berada di Indonesia. Sebelum Indonesia sadar akan potensinya, beliau sudah beberapa kali ditawari oleh beberapa negara lain untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang. Tawaran pertama datang dari Jerman. Jerman yang saat itu tahu Pak Habibie bukan orang biasa, langsung saja menawarinya dengan status warga negara kehormatan. Bukannya senang dengan status yang jarang diberikan Jerman, beliau justru menolak karena rasa nasionalisme beliau yang tinggi. Beliau tetap memilih pulang ke Indonesia untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negaranya. Walaupun beliau tidak mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia ketika melanjutkan studi di Jerman, ada banyak terobosan dan sumbangsih yang beliau buat sejak di Indonesia. Salah satunya ketika memegang jabatan Menteri Riset dan Teknologi. Beliau berhasil membuat pesawat terbang N250 yang ditunjuk sebagai alat transportasi negara kepulauan. Walaupun cita-cita tersebut tidak kesampaian karena adanya krisis moneter tahun. Bahruddin Yusuf Habibie ini menunjukkan rasa memiliki serta rasa cinta tanah air dan bangsa. Penerapan nasionalisme adalah sebuah rasa yang ada di dalam hati warga negara Indonesia untuk selalu mencintai tanah air dan memegang teguh Pancasila dimanapun dan kapanpun yang ditunjukkan melalui perilaku dan tindakan. Penerapan nasionalisme dapat dilakukan misalnya dalam melayani masyarakat. Sebagai ASN, nilai-nilai nasionalisme secara utuh dapat diterapkan mulai dari sikap nasionalisme yang didasari penerapan sila pertama sampai sila kelima. Penerapan atau cara mengimplementasikan nilai nasionalisme dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pengalaman nilai Pancasila sila pertama, yaitu hormat menghormati antar tenaga pendidik dan masyarakat sehingga terbina kerukunan hidup antar agama. Kemudian, tidak membeda-bedakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat walaupun terdapat perbedaan agama. Yang kedua, penanaman nilai-nilai Pancasila lainnya adalah sebagai tenaga pendidik, kita wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat tanpa membedakan suku atau rasnya. Kemudian memberikan solusi terbaik untuk semua permasalahan pendidikan yang ada di masyarakat, bisa dengan cara bermusyawarah dengan masyarakat. Sebagai contoh, musyawarah kepada wali siswa. Bagaimana memberikan pendidikan kepada siswa yang tidak mampu karena tidak memiliki media pembelajaran daring. Dan yang terakhir, dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat merupakan sebuah kewajiban, bukan semata-mata hanya karena uang. Ketulusan melayani tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya merupakan salah satu implementasi dari sila yang terkandung dalam Pancasila. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.